Baik, shalom. Shalom generasi muda. Beri tepuk tangan yang meriah, ayo kita bangkit berdiri. Kami juga menyapa yang di rumah-rumah yang mengikuti melalui YouTube Diaspora Sejahtera, juga Radio Sejahtera FM. Kita percaya ada sukacita yang luar biasa. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Kita akan memperkatakan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 dan 13. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tapi supaya ada keseimbangan. Ya, bulan Oktober ini bulan diakonia. Kita percaya kita mau terus melayani orang lain. Kita mau memberi apa yang dari Tuhan yang sudah diberikan bagi kita. Mari sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Ini kami anak muda-Mu Tuhan, kami datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur di bulan diakonia ini Tuhan, Kau ajar kami untuk memberi yang terbaik dari hidup kami. Bukan dari kami, tapi dari Kristus yang tinggal di dalam kami Tuhan. Sehingga kami bisa memberi yang terbaik karena Engkau Allah memampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami memberikan pujian, pengagungan, hormat, syukur kami Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak terima pujian yang terbaik Tuhan. Kami tahu pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kami mau habiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap memuji katakan Amin. Firman Tuhan berkata bahwa sekalipun kita berada di lembah kekelaman, kita tidak akan takut sebab Tuhan kita yang hebat beserta dengan kita. Amin. Dialah yang memimpin kita dengan rohnya dan dengan terangnya. Tuhan yang telah memampukan kita untuk terus melangkah. Mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa baiknya Tuhan kita. Called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. Your grace abounds in deepest waters, your sovereign hand, and you won't stop now. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are
Your grace abounds. Your grace abounds in deepest waters. Your servant hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds, you never fail, and you won't stop now. Come on, sing. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Come on, sing with us. Spirit. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. You are my God, Jesus, you're my God. You will always be my God. You will always be Lord. We thank you, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine.
Sebab kami percaya Tuhan, hidup kami Engkau yang pegang. Kami mau nyatakan kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Yes. Sungguh besar setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Mari kita nyatakan. Yes. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Amin Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Kami percaya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ya, sungguh besar setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami.
kita. Yes. Yes Tuhan, kami percaya di setiap langkah kami Engkau yang beserta kami Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita nyatakan Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. kasih-Mu sempurna Tuhan. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Yes. Apapun cerita hidupku, Janji-Mu tak pernah tinggalkan kami Tuhan. ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku, ku tak akan takut. Amin. Hidupku aman di dalam-Mu. Yes. Kami aman Tuhan bersama-Mu. Kami percaya kami aman tinggal dekat-Mu Tuhan. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku, ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, semua damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Kami mau nyatakan Tuhan. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Yes. Your will be Kau yang pegang langkah hidup kami Tuhan. Mari ambil waktu saat teduh sejenak, teman-teman. Diaspora Generation, sore hari ini kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita menantikan Tuhan yang hidup, Allah yang perkasa. Dan Dia telah datang ke dunia ini bagi saudara dan saya. Bapak Surgawi, kami bersyukur sore hari ini kami ada dalam hadirat-Mu
dalam anugerah-Mu yang sempurna. Kami tahu Kau Allah yang hadir dimanapun kami berada. Kau Allah yang Immanuel, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah sore hari ini ya Tuhan, oleh anugerah-Mu kami boleh mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkata-kata, Roh-Mu memeteraikannya di dalam setiap kehidupan anak-anak muda di tempat ini. Dan biarlah ini tidak hanya sekedar ibadah biasa, tidak hanya sekedar ibadah di mana kami merasa senang dengan pujiannya, dengan lagunya, dengan teman-teman yang hadir bersama-sama maupun yang ada di rumah masing-masing. Tapi kami bersuka cita karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan menjamah kami, memberi kami kekuatan untuk kami terus maju. Untuk kami terus bertumbuh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu, kami percaya Tuhan, keterbatasan hamba-Mu tidak membatasi karya Roh-Mu bekerja di dalam kami. Di dalam nama Yesus, mari teman-teman yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ditepuk tangan dulu bagi Tuhan kita, silakan duduk. Oke, selamat sore, shalom. Puji Tuhan, shalom. Iya, puji Tuhan ya. Hari-hari ini kita memasuki minggu Advent yang ketiga. Tema besarnya sebenarnya berbicara tentang joy atau sukacita. Ya, tapi karena ini memasuki juga bulan pengharapan ya, bulan di penghujung tahun 2021 ini, mari kita membahas kembali tentang pengharapan ya, tentang pengharapan. Teman-teman, anak-anak muda, percayalah hari-hari ini kita diberi kesempatan Tuhan untuk dapat melihat dan merasakan kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian, dalam kehidupan kita semua, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita. Nah, minggu lalu kita sudah banyak belajar tentang itu. Nah, biarlah hari ini kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-6. Ya, Ibrani pasal yang ke-6, kita akan membacanya bersama dari mulai ayat yang ke-9. Ya, Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-9, 10 dan sampai ayat yang ke-12. Ya, oke, kita baca sama-sama ya. Udah dibuka semua Alkitabnya atau ada di depan? Ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan apa? Kesungguhan yang sama untuk menjadikan apa? Pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi apa? Lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Yang percaya katakan amin. Ada begitu banyak perdebatan, bertanya tentang siapa yang menuliskan kitab Ibrani. Ya, tapi kita nggak bicara hal itu sore hari ini. Tapi pesan yang dikatakan atau yang disampaikan ya dalam Ibrani pasal yang ke-6 itu berkaitan erat dengan yang namanya berpegang teguh pada pengharapan. Ya, berpegang teguh pada pengharapan. Berapa banyak anak-anak, teman-teman, anak-anak muda di sini seringkali kita berharap, bukan? Kita berharap tentang masa depan, kita berharap tentang jodoh kita, ya, tentang siapa teman dekat kita, siapa pacar kita dan seterusnya. Kita berharap tentang bagaimana nilai kita di akhir semester ini, ya, bagaimana nanti ujian kita, ya, kita harapkan itu baik, ya, bagaimana di akhir nanti ya yang masih sekolah bisa naik dengan nilai yang baik dan seterusnya. Beberapa dari kita bahkan berharap, wah kalau nilaiku bisa dipertahankan, ya IPK-nya atau raportnya, ya jangan-jangan nanti aku bisa dapat beasiswa, ya dan seterusnya dan seterusnya. Ada begitu banyak pengharapan yang kita miliki di dunia ini. Apapun itu, ya kita dekat dengan yang namanya pengharapan, ya bahkan istilah harapan itu adalah istilah yang umum.
tidak hanya milik orang-orang percaya saja, betul ya? Bahkan ada istilah PHP, pemberi harapan palsu. Ya, banyak kita merasakan bahwa banyak orang melepaskan janji, banyak orang memperkatakan janji mereka tapi tidak menepatinya dan akhirnya berakhir kepada kekecewaan. Nah, teman-teman, Ibrani pasal yang ke-6 ini, ya, ini dibicarakan di ayat yang ke-9 tadi dikatakan, tetapi hai saudara-saudara yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Nah, saya sekali lagi mau bicara bahwa hari-hari ini kita masuk dalam masa-masa Advent. Apa sih masa Advent itu? Masa Advent itu adalah minggu-minggu atau waktu di mana kita memperingati kedatangan Kristus ya ke dunia ini. Ya, jadi tidak hanya Natalnya yang diperingati tanggal 25 Desember, tapi menjelang Natal, ya menjelang tanggal 25 kita mengenang kembali. Kenapa sih Tuhan Yesus harus hadir? Kenapa sih dia harus lahir ke dunia ini? Tidak cuma lahir sebagai seorang bayi, tetapi dia bertumbuh dewasa, dia melayani, melakukan mujizat, bahkan dia berakhir mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Bukankah kita rindu untuk mengetahuinya? Bukankah menjadi sangat penting untuk mengingat kembali? Selain kita merayakan ya festifnya, suasananya yang begitu meriah, ya dengan pohon Natal yang kelap-kelip, ya tukar kado, ya dengan celebration perayaannya. Tapi jauh lebih penting daripada itu semua adalah mempertanyakan sebenarnya kenapa sih Tuhan Yesus harus lahir ke dunia ini. Dan jawabannya kita tahu bahwa karena manusia telah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia telah dianggap memberontak kepada Allah. Kita ini adalah musuh Tuhan sebelum kita ada di dalam Kristus Yesus. Halo? Roma 3:23. Artinya apa? Tanpa Kristus, tanpa kedatangannya, tanpa Natal. Saudara dan saya, kita semua adalah hidup dalam atau hidup tanpa pengharapan. Sehebat-hebatnya kita, ya, sepintar-pintarnya, sepandai-pandainya kita, sekaya-kayanya kita. Kita hidup with there is no hope, gak ada pengharapan. Halo? Gak ada pengharapan. Manusia ini menuju kepada kebinasaannya karena dosa. Nah, oleh karena itu hari ini, ya masa-masa Advent ini, ya kita bicara tentang 4 hal. Bahwa Yesus datang ke dunia memberikan pengharapan yang pasti. Yang percaya katakan amin. Ada kepastian di dalam Kristus Yesus Tuhan. Masa depanmu ada, pengharapanmu tidak akan hilang. Mari anak-anak muda beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Bukan saja pengharapanmu yang ada di dunia ini. Bukan hanya bicara tentang sekolahmu. Bukan bicara hanya tentang jodoh yang ada di dunia. Bukan bicara tentang mimpi-mimpi kalian yang ada di dunia ini. Tetapi untuk hidup kita yang akan datang. Itu pun Tuhan sudah jamin. Ada kepastian, ada pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, ayat yang ke-9 tadi dikatakan ya bahwa bukan berarti apa yang kalian lakukan selama ini salah. Tapi jangan sampai semuanya itu didasarkan oleh perbuatan kita untuk mencapai dalam pengharapan itu. Oleh karena itu dikatakan, di sana dikatakan, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu terhadap orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jadi sebelum mereka kenal Kristus, mereka telah melakukan pelayanan. Mereka berusaha ya, dengan agama, dengan apa yang mereka pikir baik untuk mencapai Allah, mencapai surga. Tapi kita tahu bahwa itu pun tidak memberikan pengharapan yang pasti. Tapi apa yang dikatakan di sana? Dikatakan ya Allah memperhatikan itu. Ya, ayat yang ke-11, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadi pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Mengingatkan kita bahwa pengharapan kita
bukan kepada apa yang kita kerjakan. Pengharapanmu bukan pada apa yang kau bisa lakukan. Tapi pengharapanmu berdasarkan kepada apa? Apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan bagi setiap kita. Yang percaya katakan, amin. Oleh karena itu yuk saya ajak kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-5. Supaya kita tahu apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Ya, Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Ibrani 5:7. Di situ dikatakan gini, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Yesus berdoa, ya, Yesus berdoa kepada Tuhan, ya, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dialah yang menjadi perantara kita. Dia yang menjadi pengharapan kita. Dan enggak sampai di sana. Di sana katakan ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, koma, baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ia menjadi apa? Ayat 9. Ada yang mau baca sama saya? 1, 2, 3. Yang abadi bagi apa? Semua orang yang taat kepadanya. Jadi karena kesalehannya, doa Tuhan Yesus didengar. Dan oleh karena Dia, kita memiliki perantara kepada Tuhan. Dan Dia akhirnya menjadi apa? Pokok keselamatan yang abadi. Bagi semua orang yang takut kepadanya. Ini bicara tentang siapa? Bicara tentang Yesus. Menjadi pokok keselamatan bagi siapa? Bagi kita semua, bagi anak-anak muda. Oleh karena itu anak-anak muda hari ini, engkau boleh sekolah, engkau boleh bekerja, engkau boleh kejar cita-citamu, tapi taruh pengharapanmu hanya di dalam Dia. Yesus Kristus yang karena kesalehannya doanya didengar dan Dia menjadi pokok kegirangan, pokok keselamatan bagi setiap kita. Dia pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kamu. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Halo. Saya kemarin kunjungan ke salah satu jemaat ya, hari Jumat ya. Kita dengar ada satu orang ibu yang tidak lagi memiliki suami, tapi punya 3 anak. Dia cerita Tuhan Yesus baik Pak. Dia cerita bahwa anaknya dalam segala keterbatasannya setelah lulus S1 ya, dia menerima beasiswa LPDP ya di Perancis ya kalau nggak salah, di Perancis. Wah luar biasa. Dia katakan kalau lihat keadaan kami itu tidak mungkin terjadi. Ya, tidak mungkin terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, pengharapan itu membuat segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang percaya katakan amin. Bukan hanya bicara tentang hal-hal yang dunia ini saja. Bukan hanya bicara tentang scholarship, bukan bicara tentang jodoh, bukan bicara tentang pekerjaan, ya, bukan bicara tentang masa depan, tetapi keselamatan yang kekal. Dia telah menjadi pokok keselamatan bagi setiap kita. Apalagi hidup kita yang ada di dunia ini. Saya percaya, saudara, kita semua, teman-teman, anak-anak muda, ada dalam pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Yang percaya katakan amin. Apapun pergumulanmu hari ini, kita kembali ke ayat yang ke-6. Jadikan, atau pasal yang ke-6 tadi, jadikan itu pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Dan ini yang menjadi bukti bahwa kalau engkau punya iman kepada Kristus Yesus Tuhan, engkau telah mengalami Dia, menerima anugerahnya, keselamatanmu dapat ditunjukkan dalam hal apa? 12. Agar kamu jangan menjadi apa? Baca sama-sama, 1, 2, 3. Lamban. Jangan menjadi apa teman-teman? Lamban. Tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran menjadi bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Dan kita belajar di situ ada bapak-bapak iman, ada Abraham dan seterusnya. Bagaimana Abraham beriman kepada Dia. Saya percaya Abraham dipakai Tuhan bukan karena dia hebat,
Tapi karena dia dipilih oleh Tuhan dari sejak mulanya untuk keluar dari Ur Kasdim, untuk jadi bapak, jadi banyak bangsa. Dan oleh karena imannya Abraham kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan iman Abraham kepada Sang Mesias yang akan dijanjikan itu. Dia diselamatkan. Yang percaya katakan, amin. Nah buktinya apa? Dia tidak jadi lamban. Dia menjadi orang-orang yang taat. Meneladani apa yang orang-orang atau nabi-nabi itu kerjakan di kehidupan sebelumnya. Jadi oleh karena itu hari-hari ini anak muda, mari kita terus bergiat di dalam Tuhan. Bukti daripada keselamatanmu adalah kerajinanmu. Yang percaya katakan amin. Kerajinanmu bukan untuk supaya engkau selamat, tetapi kerajinanmu ya untuk melayani Tuhan, kerajinanmu untuk mencari Dia adalah bukti bahwa engkau telah diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi kalau anak muda hari ini jadi lamban, jadi malas-malesan, nggak ikut unity, ya nggak ada komsel, ya di mana kalian bisa bertumbuh bersama, tidak membaca dan merenungkan firman, jadi lamban, ya firman Tuhan tadi katakan. Ya, dipertanyakan, apakah engkau telah menerima kasih-Nya yang sejati itu? Apakah engkau telah mengalami Dia dalam hidupmu? Memang pandemi ini menghentikan banyak hal. Pandemi ini ya merubah kebiasaan banyak orang. Tapi saya mau katakan teman-teman semua anak-anak muda, ketika Roh-Nya yang dahsyat, Roh-Nya yang kudus itu ada di dalam hidupmu. Saya mau katakan Bapak, teman-teman semua, you are unstoppable. Yang percaya katakan amin. Engkau gak bisa dihentikan. Apakah itu melalui platform online, apakah itu melalui media sosial teman-teman semua, apakah itu melalui TikTok, melalui Instagram, melalui apapun yang kita bisa lakukan. Saya percaya kerajinanmu itu menjadi bukti bahwa engkau adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Kerajinan kita bukan untuk selamat. Kerajinan kita adalah bukti daripada keselamatan kita. Nah, di situ dikatakan, tetapi sebagai penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Saya akan baca di ayat Ibrani pasal yang ke-10, ya. Ayat yang ke-23, saya mau setiap kita membacanya bersama-sama. Ibrani 10 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Ibrani 10, 23, 1, 2, 3. Berpegang tentang sebab Ia yang menjanjikannya setia. 24. Dan marilah kita, ayo baca sama-sama. Saling memperhatikan supaya kita apa? Saling mendorong dalam kasih. Dan dalam pekerjaan baik. Ingat, kemarin hari Kamis saya katakan begini. Bedanya sukacita sama bahagia apa? Bahagia itu cenderung untuk diri kita sendiri. Tapi kalau sukacita itu bedanya sama bahagia adalah sumbernya. Yang pertama bahagia itu dari apa yang kita lihat. Apa yang kita punya. Apa yang kita bisa raih. Kekayaan, ketenaran. Orang sekarang merindukan. Kalau bisa followerku naik, ya buat berita-berita, ya buat gimmick-gimmick, ya di sosial media, followernya jadi banyak. Apapun itu yang penting naik, likes-nya banyak, ya masuk FYP dan seterusnya, bukan? Ya kalau perlu jogetnya, wah yang ngawur-ngawur begitu ya, yang lucu-lucu, wah yang penting bisa tenar gitu. Bahagia sumbernya dari apa yang kita bisa lihat. Tapi kalau sukacita sumbernya adalah dari Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang berikutnya outputnya bahagia itu untuk diri kita. Kita senang kalau kita kaya, kita senang kalau kita cantik, kalau kita ganteng, kita senang kalau punya banyak teman, kita senang kalau kita sukses, kita bahagia kalau ini dan itu. Tapi kalau sukacita, fokusnya bukan diri kita. Engkau mengalami sukacita Tuhan, tapi dalam hidupmu yang mengalami ada sukacita itu adalah untuk dialirkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Halo? Amin? Demikian juga pengharapan. Pengharapan yang saudara dan saya terima di dalam Tuhan, kita tahu bahwa itu menjadi pengharapan yang pasti.
Engkau tahu bahwa apa yang kau harapkan itu pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Dan ketika engkau punya conviction itu, ketika teman-teman punya pengakuan itu, saya percaya hidup kita berubah. Engkau menjadi pelajar yang paling optimis di kelasmu. Engkau menjadi pelajar yang paling rajin di kelasmu. Bukan supaya gurumu ya menilai engkau baik, tapi karena engkau keluar dari segala ucapan syukur penuh dengan sukacita, pengharapan yang pasti. Engkau rajin karena engkau sudah diselamatkan Tuhan, ngalami anugerah. Dan saya mau katakan, pengharapan yang seperti itu ya akan berdampak membuat hidup kita jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang percaya katakan, amin. Menularkan. Di situ dikatakan 24, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Orang yang gak punya rasa aman bagi dirinya sendiri, mustahil dia bisa memperhatiin orang lain, betul? Orang yang masih mikir bahwa aku butuh kok, aku masih butuh perhatian, aku masih butuh pengharapan, aku aja gak pasti, ngapain aku hibur dia? Sekolahku aja ya kalau lulus, kalau enggak. Pekerjaan aja belum tentu dapat. Lihat, fokusnya diriku, aku, saya. Tapi ketika engkau memiliki pengharapan yang pasti, engkau enggak khawatir lagi. Engkau penuh dengan sukacita Allah. Dan engkau dimampukan untuk apa? Untuk saling memperhatikan, untuk saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Ayo, kalau aku bisa, kamu pasti bisa. Di dalam Kristus Yesus kita dimampukan, bukan oleh kekuatan kita. Karena dia sumber sukacita kita, dia adalah pengharapan kita. Ayo, aku dorong kamu, aku bantu kamu, aku dukung kamu. Dan saya percaya kalau itu terjadi di tempat ini, maka di tempat ini teman-teman semua mengalami kemuliaan demi kemuliaan untuk kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Amin. Yes. Jadi fokusnya apa? Bukan dirimu sendiri. Fokusnya kita fokus kepada Allah, kita terima yang datang daripada Allah dan dibagikan juga kepada orang lain. Ciri khas jemaat yang dewasa, ciri khas jemaat yang ada di dalam pertumbuhan, ada tinggal dalam anugerah. Fokusnya enggak diri sendiri, fokusnya enggak ke dalam. Yes, kita perlu melayani dengan lebih baik. Saya sangat bersyukur kita punya tim multimedia, kita punya tim praise and worship, kita punya tim unity yang strong, yang semakin hari semakin memperbaiki diri. Tapi ingat, kita harus memusatkan semuanya itu hanya kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan pada akhirnya apa yang kita lakukan bukan untuk kepuasan diri kita. Yang setuju katakan amin. Kamu mau ngapain pelayanan? Oh, aku mau mengaktualisasikan diri. Daripada aku nganggur, no. Kita pelayanan ini bukan karena kita, daripada nganggur, daripada enggak punya teman, no. Engkau melayani karena engkau punya higher calling, engkau punya panggilan yang lebih tinggi, yang lebih kudus, yang lebih mulia sifatnya. Karena Tuhan sendiri ada di dalammu, dia memberikan pengharapan yang pasti, sehingga engkau dimampukan untuk mengasihi dan mendorong orang lain. Amin. Bayangin kalau semua di tempat ini seperti ini. Satu orang jadi berkat untuk satu orang yang lain. Wah, luar biasa. Unity kalian akan terus bermultiplikasi. Multiplikasi itu apa sih? Tambah banyak kan? Tapi yang dimultiplikasi itu bukan cuma jumlahnya. Yang dimultiplikasi itu apa? Kehidupannya. Yang setuju katakan amin. Kehidupan seperti apa? Kehidupan serupa dengan Kristus. Kau ngalami Kristus, kau multiplikasikan ke temanmu. Temanmu ngalami Kristus, dia multiplikasikan ke temannya. Dia ajak temannya. Jadi yang dimultiplikasikan, ya yang diperbanyak, yang disampaikan itu bukan hebat dan kuat kita. Tetapi Kristus yang ada di dalam kita. Halo? Amin? Jadi kalau engkau ngalami Kristus hari ini, dan engkau diam saja, engkau menjadi orang yang paling egois di dunia. Kau tahu jalan keselamatan, kamu gak cerita sama sahabatmu. Kau tahu jalan keselamatan, tapi engkau menjalin hubungan dengan orang yang tidak sepadan. Dan kau tidak pernah ceritakan kabar baik itu kepada mereka. Itu kan kayak gini, gak apa-apa. Yang penting nanti pada akhirnya aku selamat, kamu binasa. Kan gitu kan? Itu teman kita sendiri. Dan kamu ngaku itu kamu sahabatmu dan kamu ngaku dia temanmu. I don't think so. Tapi hari ini
Kau dapat memuji Tuhan, masuk dalam tahta kasih karunia-Nya, mengalami kebaikan Tuhan, kau memiliki pengharapan yang pasti. Saya mau pastikan mulutmu tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan kabar baik itu. Sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik untuk bisa maju ke depan. Kita sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Jadikan pengharapanmu menjadi hal yang pasti. Yang percaya katakan amin. Dan jangan menjadi lamban. Kenapa? Karena Dia bekerja di dalam kita. Dia memampukan kita. Itu menjadi buah, menjadi bukti dari keselamatanmu. Bahwa engkau memiliki pengharapan yang pasti. Jangan loyo jadi orang Kristen, jadi anak muda. Jangan loyo. Yes, kita bisa jatuh tapi tidak akan tergeletak. Amin. Karena Dia yang menjanjikannya sempurna. Dia memberikan kita kekuatan yang baru setiap hari. Supaya setiap kita dimampukan untuk dapat saling memperhatikan. Untuk saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Mari kita berdoa. Musik mengalun dengan lembut. Bapa Surgawi, kami bersyukur. Sore hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Bahwa pengharapan yang pasti sudah dan telah kami terima. Supaya setiap kami dimampukan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Gimana kami bisa menjadi berkat, gimana kami bisa berdampak, gimana kami bisa menasihati teman kami. Kalau kami sendiri tidak memiliki kepastian pengharapan di dalam Tuhan. Tapi biarlah sore hari ini, kelahiran Kristus, kehidupan Kristus, pelayanan Kristus, bahkan kematian dan kebangkitan Kristus menjadi pendorong utama kami untuk terus mengalami Tuhan. Dan memampukan setiap kami untuk dapat memperhatikan sesama kami. Mendorong mereka dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Biarlah hidup masa muda kami tidak kami habiskan untuk sesuatu yang sia-sia. Tapi kami tahu Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Di atas kayu salib. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkau sendiri, Raja di atas segala raja, merelakan dirimu, mengosongkan, bahkan menjadi taat menjadi manusia, taat sampai mati, supaya setiap kami yang binasa memperoleh kehidupan yang kekal. Dan biarlah hari ini Tuhan kami belajar untuk memperoleh ketaatan yang sama. Tuhan terima kasih Tuhan untuk karya-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami. Bahkan kelahiran-Mu yang sebentar kami akan peringati menjadi pengingat yang menyadarkan setiap kami untuk mengucap syukur bahwa kami memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh anak-anak muda di tempat ini yang hadir dengan pergumulan mereka masing-masing. Sebagai anak muda, Tuhan ada begitu banyak gejolak, ada begitu banyak tension, gangguan, masalah, pergumulan, baik itu secara pribadi, dengan teman-teman mereka maupun dengan orang tua mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya malam hari ini Engkau menjamah mereka. Engkau menuntun mereka, Engkau membawa mereka dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, dari satu pengenalan kepada pengenalan, dari satu anugerah kepada anugerah. Satu hal kami tahu pasti bahwa Tuhan, anugerah terbesar telah Tuhan nyatakan dengan kehadiran-Mu di dunia ini. Dengan kematian-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, malam hari ini Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan kami dimampukan untuk membuat semua pengharapan kami menjadi sesuatu yang pasti. Sehingga hidup kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahkan aku berdoa, kehidupan anak-anak muda di tempat ini jadi berkat bagi keluarga mereka. Bagi adik, bagi kakak mereka, bagi guru-guru mereka. Bagi orang-orang di mana mereka berinteraksi. Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya melalui kehidupan mereka, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Berdoa bagi setiap unity yang ada. Kami percaya Tuhan, kami terus belajar untuk menjadi murid Kristus yang sejati dan memuridkan sesama kami. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang paling egois di dunia ya Tuhan, dengan tidak membagikan apa yang sudah kami terima datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berdoa bagi Indonesia, berdoa bagi kota di mana kami tinggal. Kami percaya Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang menjagai bangsa ini. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu atas Indonesia ya Tuhan. Berdoa bagi pemimpin bangsa ini Tuhan. Roh takut, roh pengenalan akan Tuhan nyatakan ya Bapa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dimanapun mereka berada kami percaya kekuatan dan anugerah Tuhan dinyatakan.
Terima kasih Bapak memberkati gereja di mana kami digembalakan. Kami percaya Pak Gembala dan seluruh staf jajarannya, diakon, diakones, pejabat gereja ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu, saudara, dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Anak-anak muda, arahkan pandanganmu kepada Kristus Yesus sebagai sumber kekuatan dan sumber kehidupan yang menyelamatkan kita. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah ketika engkau masuk, diberkatilah ketika engkau keluar. Diberkatilah sekolahmu, diberkatilah anggota keluargamu. Apa saja yang engkau kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, persekutuan yang indah oleh kuasa Roh Kudus mulai malam hari ini, Maranatha, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Mari anak-anak Dijen yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Terima kasih Mas Angga dan teman-teman boleh duduk kembali. Sebelum kita meninggalkan gedung ini ada sedikit pengumuman. Seperti teman-teman tahu bahwa gedung Gajah Mada 18 ini bulan ini akan terakhir kita gunakan, dan tahun depan di bulan Januari kita akan menyambut gedung yang baru yaitu NICC. Kasih tepuk tangan dulu dong. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Dan untuk kita akan ada acara farewell untuk Diaspora Generation dan akan dilakukan Sabtu minggu depan tanggal 18 Desember. Jadi pastikan teman-teman juga hadir karena akan ada acara spesial yang pastinya sangat memberkati teman-teman semua. Dan ini bisa dilihat posternya, tema yang kita angkat adalah Blessed to be a Blessing. Jadi kita telah diberkati luar biasa dan kita siap untuk menjadi berkat. Dengan jam yang sama, jam 5 sore, pastikan teman-teman sudah mendaftar di link yang sudah ada dan bisa disaksikan juga melalui online. Tuhan Yesus memberkati. Silakan keluar dengan panduan Asher. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all. Bless you all. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu di setiap waktuku.